Sebelumnya saya tekankan kalau ini bukan analisis ya, karena saya bukan analis ataupun pro player. Cuma di sini kita mau bahas jalan ceritanya. Nah, nanti dari jalan ceritanya itu kita bisa analisis dan tahu apa yang terjadi sebenarnya berdasarkan penglihatan kita sebagai publik, ya nggak? Sebelum lanjut, buat kalian yang lagi nyari tempat top up diamond, saya rekomendasiin kalian ke Zaiku Shop. 100% aman dan legal pastinya. Selain Diamond Mobile Legends, tersedia juga untuk PUBG, COD, Free Fire, Wild Rift, Valorant, dan lain-lain. Price listnya juga nggak bikin kantong bolong. Dan jangan khawatir, untuk pembayarannya juga lengkap banget sih. Banyak pilihannya. Ada website resminya juga. Jadi langsung aja berbondong-bondong top up di Zaiku Shop melalui www.zaikushop.com atau bisa cek IG-nya di @zaikushop. Pertama yang saya sorot di sini adalah lepasnya Selena, nggak di ban. Seperti yang dibilang Bang Shin sendiri, itu Selena adalah salah satu hero Skiboy. Ini hero Skiboy semua di band guys. Selena, Jawhead, Matilda, beneran full Skiboy. Makanya peran Selena di sini jadi salah satu kunci juga nih. Karena di match-match sebelumnya, Selena itu di ban terus, hampir semua matchnya itu di ban. Dan sekarang RRQ lebih milih untuk ngeban Cecilion, dimana Cecilion di match sebelumnya ngeri banget dipakai Drian. Sama Xbox juga di ban karena ini kan salah satu counter juga buat Karina. Terus ada Paquito kalau di match-match sebelumnya selalu diplot jadi jungler, tapi di match kali ini Paquito jadi mid laner, sedangkan junglernya pakai Nathan. Saya kurang tahu persis nih kenapa Onyx lebih milih Nathan ketimbang Paquito untuk jadi jungler di match kali ini. Kalau ada yang tahu silahkan komen ya. Sama last picknya dari Onyx, dia milih Popol Kupa yang bikin match ini cepet banget kelar. Nah, hal ini karena Popol Kupa bisa nge-push turret cepet banget. Dan sekarang kita langsung ke gameplaynya aja deh. Matilda RRQ langsung fokus untuk bantuin god lane-nya, yaitu Brody. Nah, ini yang perlu kita tiru ya, bahwa rumor itu untuk meta sekarang bagusnya memang roamingnya itu ke god lane, neken god laner-nya musuh, dan supaya god laner kita lebih cepet kaya. Dan Selena dari tim Onyx juga nggak tinggal diem, tahu Popol Kupa lagi diteken, langsung bantuin ke bawah. Terus naruh satu trap di rumput, habis itu dia fokus buat ngeker nih, nunggu momen yang pas. Dan ini on point banget leleknya. Brody nggak bisa lepas tuh, akhirnya dapat first blood. Terus sekarang coba kita lihat ke atas, tahu Benedetta lagi sendiri, coba ditekan habis-habisan nih sama Karina dan Uranus. Tapi yang namanya awal game belum punya damage lebih kan, malah di lane bawah Matilda dan Brody yang coba untuk ngekill Popol Kupa nggak bisa selamat karena ada Nathan dari arah belakang. Sementara Chang'e yang coba-coba mau bantu dicegat duluan sama Selena. Dan menit kedua ini Onyx udah mimpin 4-0 skor killnya. Dan lihat betapa mengerikannya Popol Kupa masih pagi kayak gini dapat satu turret. RRQ nggak mau kalah objektif, mereka ambil turtle-nya ngelihat dari tim Onyx yang lagi pada sibuk di bawah. Onyx nggak mau kalah juga nih, tahu Karina lagi nge-turtle, dia ambil babirunya Karina. Terus lanjut ke Popol Kupa. Setelah dapetin turret di bawah, sekarang dia tuker lane, Benedetta ke bawah, Popol di atas lawan Uranus. Memang sih Uranus itu bakal kesulitan lawan Popol Kupa dibandingkan lawan Benedetta ya. Bakal dicicil-cicil terus darahnya kan. Sementara si Popolnya dari jarak jauh, anjingnya gigitin si Uranus. Ya intinya Popol Kupa di atas itu buat neken lane atas biar cepet hancur juga turretnya. Di lane bawah Benedetta kalah duel sama Brody. Itu hampir aja tersungkur dikit lagi Benedettanya. Tapi lihat di sini ada Nathan yang sigap banget langsung ke bawah bantuin. Dan sekarang gantian Brody-nya yang sekarat masih bisa menyelamatkan diri.
Sampai akhirnya ada Karina datang. Nathan sendiri nggak ada backupan. Ya gitulah. Soalnya kalau kita lihat di minimap, Selena itu lagi bantuin Popol di atas. Mungkin buat neken lane atas supaya turretnya cepat hancur. Mau coba ngekill Uranus, tapi Uranus itu kan nggak semudah itu bisa ditumbangkan. Agak mukil sih, tapi bisa kita pahami ya. Soalnya di match ini tuh tensinya itu panas banget. Konon katanya saling teriak-teriak, ejek-ejekan. Makanya wajar mereka emosinya juga lumayan sih. Sebenarnya bukan dibilang mukil juga sih Selena tadi ya. Dia tuh sebenarnya kayaknya cuma ngezoning aja si Uranusnya, biar Popol Kupa dapat turret di atas. Dan itu ternyata berhasil. Dan sekarang kita ke area mid lane nih. Di sini lelenya Selena ngepas banget kena Karina yang lagi farming jungle. Walaupun Karinanya masih selamat, tapi harus recall. Hal ini dimanfaatin banget sama tim Onyx untuk dapetin turtle. Karena RRQ juga nggak mungkin bisa lagi nge-contest turtle ya. Jadi mereka fokus ke bawah tuh RRQ bertiga. Nah, bisa dapetin turtle, Onyxnya mau lebih. Coba gangguin Karina yang lagi ngebab merah. Mungkin ngerasa lagi keadaan darurat. Pada pulang tuh recall semua ya. Dan itu ternyata memang keputusan yang tepat sih. Ini tim Onyx-nya lagi coba nge-push mid ya. Untung Chang'e pulang, jadi dia bisa ngabisin minion dengan cepet pakai ultinya. Gagal Onyx dapetin turret mid RRQ di sini ya. Pakuito sama Popol ke atas, ngamanin lane atas. Karina yang coba-coba nyuri jungle ketahuan sama Benedetta nih. Benedetta tadi habis dari bawah buat ngamanin lane bawah, buat clear minion. Dan perhatikan di sini, Matilda langsung ulti ke Nathan dan ngerasa menang jumlah. Akhirnya pecah war. Chang'e ulti dan dieksekusi, dihabisin sama Karinanya. Nah, di sini akhirnya RRQ menyamakan kedudukan nih 4-4 plus dapat turret juga. Bisa dibilang ini war pertama yang dimenangkan oleh RRQ ya. Dan RRQ udah mulai pede lagi nih buat invasi jungle, terus juga buat neken lane-nya si Onyx. Kayak di sini nih Popol Kupa masih biasa selamat sih walaupun dihajar tadi 2 orang. Ini bisa dibilang combo maut nggak sih? Karina Chang'e. Istilahnya kayak Chang'e-nya nyembur air gitu kan, nyiram pakai air. Habis itu disapu bersih sama Karina. Makanya kayak tadi tuh kita lihat dalam waktu beberapa detik aja habis rata timnya Onyx. Dan sekarang kita lihat nih Pakuito di atas lagi bersih-bersih. Nah, Popol Kupanya ke area turtle karena bentar lagi kan turtle-nya respawn nih. Kita lihat mereka udah pada setup turtle. Karinanya masih ngebuff. Dan dalam waktu cepat turtle-nya udah bisa diamankan. Retry-nya Nathan juga pas banget. Gak sempet kena ultinya Chang'e itu tadi ya. Last hit turtle-nya. RRQ coba ke mid lagi. Clear minion dulu di mid-nya. Nah, di sini Pakuito-nya kepancing sama Uranus yang lagi cutting minion. Sama Benedetta. Dan sebenarnya ini fokus tim RRQ itu ke arah sebaliknya ya. Ke arah Popol Kupa nih di sini. Jadi keuntungan lagi nih buat RRQ, mereka menang jumlah. Dimajuin aja sama RRQ, dimulai dari Selena. Dan lihat lagi-lagi combo antara Chang'e ulti dan Karina tukang sapu bersihnya. Walaupun cuma dapat 1 orang, tapi di sini lumayan menang banyak sih mereka. Uranus bisa bebas nge-push bagian atasnya Onyx. Terus bagian bawahnya juga Brody dengan gampang yang nge-push juga turretnya. Sambil dijagain sama Karina nih. Menit ke-8 ini keadaan gold udah bisa dibilang imbang ya. Dan sekarang mereka udah siap-siap nih di area turtle. Nathan langsung pakai ultinya, terus Popol Kupa juga udah ulti. Dan sayang banget di sini turtle-nya malah dapat sama Karina. Dan udah ini menggila banget. Chang'e belum ulti kan, langsung ulti aja. Dan seperti biasa dihabisin sama Karina. Walaupun nggak banyak-banyak banget yang tumbang, Onyx cuma 2 orang, sedangkan di tim RRQ cuma 1 Brody doang.
Dan sayang banget di sini Uranusnya terlalu maju ke depan, sedangkan teman-temannya pada di belakang tuh. Dan disolo kill aja sama Nathan. Tahu sendiri Nathan kan salah satu hero marksman penghancur armor ya. Counter untuk Uranus juga. Dan bentar lagi kita bakal sampai ke bagian paling penting dari match ini nih. Momen kecil dimana bikin fansnya RRQ nggak bisa tidur semalaman kali ya. Awalnya sih normal-normal aja. Kayak di atas Pakuito ditumbangkan sama Karina. Dan tim Onyx berempat fokus buat ngancurin inner turret bagian bawah RRQ. Dan perhatikan di sini Chang'e nge-clear minion pakai ultinya. Mungkin biar bisa cepet bantuin ke TKP. Dan Karina juga nyusul nih ya. Matilda coba bantuin, tapi dia udah kecicil darahnya nih ya, sama Lele Selena dan juga di ulti sama ini Nathan. Jadi pas dia ulti ke Nathan, darahnya itu udah tinggal dikit. Pas mendarat di Nathan, nggak berapa lama ya langsung tersungkur. Perhatikan juga di sini, kita lihat di inhibitor turret atasnya RRQ itu ada segerombolan minion Onyx yang lagi nge-push. Ditambah juga yang di sini nih. Ini ada segerombolan lagi. Dan perhatikan juga di kondisi skill-skillnya tim RRQ. Itu hampir semuanya udah nggak punya ulti. Karina udah kepake buat ngekill Pakuito, sementara ultinya Chang'e udah kepake buat clear minion mid. Mungkin di sini beda cerita kalau misalnya ulti Chang'e itu masih ada kali ya. Nggak bakal setragis ini kejadiannya. Terus saya kurang tahu persis nih kenapa malah pada maju. Karina ngelok si Nathannya. Nathan langsung ulti, terus tubuh aslinya pindah ke arah depan, ke arah Uranus. Jadi ultinya Nathan ini udah kayak ngezoning aja ya, supaya si Uranus sama Chang'e nggak bisa deket-deket ke Karina yang lagi dikeroyok tuh. Saya nggak tahu kenapa Uranus dan Chang'e nggak mundur aja. Akhirnya Uranusnya mati, Karina juga nggak terselamatkan, Chang'e nggak bisa lari. Dan ini Brody juga tetap nge-push aja karena memang ini kan masih pagi gitu ya. Kecil kemungkinan bisa langsung nge-end. Dan celakanya di sini Brody yang mau pulang nggak boleh sama Pakuito. Ditahan gitu. Dan akhirnya ya ginilah. Nggak bisa berkata-kata, aneh banget. Itulah the power of Popol Kupa dan juga Nathan yang gila banget damage-nya emang ya. Cepat kalau untuk masalah push turret. Gimana menurut kalian mengenai match ini? Pasti setiap orang punya pendapatnya masing-masing atau punya sudut pandang tersendiri mengenai match yang nggak terlupakan ini. Dan silahkan kalian bebas berkomentar di kolom komen. Atau mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang atau luput dari yang saya perhatiin. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.